Yuk aku tunjukin perawatan untuk gigi yang patah. Halo, saya Dr. Yoga dari Klinik Gigi Dental 21. Saya spesialis memperbaiki gigi rusak dengan ribuan review bintang 5 di Google. Hari ini saya bakal nunjukin perawatan pasien ini yang giginya patah karena terjatuh sehingga mengganggu penampilan dia. Yuk kita lihat prosesnya. Tungguin sampai akhir ya untuk lihat hasilnya. Perawatan aku mulai dengan bius dulu pasiennya biar dia nggak berasa apa-apa. Gigi ini yang berwarna hitam, artinya ada busuk dan harus kita buang. Saya harus ngebor terus sampai masuk ke ruang syaraf giginya untuk ngelakuin perawatan syaraf pada gigi ini. Ini saya lakukan karena lubang gigi sudah masuk sampai ke syaraf gigi sehingga menyebabkan infeksi yang besar. Saya terus lanjutin pengeboran untuk ngebuang semua jaring gigi yang busuk hitaman. Di sini saya lagi pakai bor yang lurus untuk ngerapiin dinding-dinding giginya. Dinding yang lurus dan rapi akan memudahkan perawatan syaraf yang akan kita lakukan nantinya. Saya double check dengan teliti giginya dengan sendok khusus untuk pastiin semua bagian giginya sudah keras. Bagian yang keras artinya gigi tersebut sudah sehat dan tidak tersentuh oleh kuman. Pengecekan ini penting banget kita lakukan untuk mencegah jaringan lunak dan juga busuk tertinggal dalam gigi. Kalau bagian gigi yang lunak dan juga terinfeksi ini tertinggal, ini bisa menyebabkan lubang dan juga infeksi baru di kemudian hari. Setelah pengeboran gigi selesai, saya akan mulai melakukan perawatan syaraf. Sebelum itu, saya akan pasangkan dulu karet pengaman agar jarum perawatan syaraf dan obat tidak tertelan selama perawatan. Bagian-bagian yang kasar saya rapikan dulu, karena saya butuh permukaan gigi yang datar untuk menjadi patokan selama perawatan syaraf. Perawatan syaraf gigi saya mulai dengan mencari panjang akar gigi terlebih dahulu. Perawatan syaraf itu kan ngebersihin ruang syaraf gigi yang terinfeksi. Pada proses ini, kita butuh ngebuang kumannya sampai ke ujung akar gigi. Proses pembersihannya harus presisi. Kita nggak boleh ngebersihin lebih panjang dari giginya, karena nanti pasien akan kesakitan. Dan kita nggak boleh juga ngebersihin terlalu pendek, nggak sampai ujung akar. Ini akan nyebabin kuman tersisa di ujung akar, dan infeksi jadinya nggak sembuh. Nah, alat yang sedang saya pakai ini akan menunjukkan posisi ujung akar gigi. Alatnya akan membaca aliran listrik dari dalam mulut pasien. Pas besi dikaitkan, listrik akan tersalurkan ke jarum yang kita masukkan ke dalam gigi. Begitu aliran listriknya terbaca, alatnya akan berbunyi dan menunjukkan kita sudah di ujung akar gigi. Sekarang saya tinggal posisikan karet pengkur ke atas gigi, dan saya bisa ukur jarak dari karet ke ujung jarum itu. Ini adalah panjang akar giginya. Saya ulangi proses memakai jarum pemotong dan pemberian obat berkali-kali, sampai saya yakin gigi sudah bersih semua dari kuman. Setelah saya yakin gigi sudah bersih, kita siap untuk mengisi ruang syaraf ini, biar kuman nggak masuk lagi di kemudian hari. Ruang syaraf ini akan saya isi dengan karet khusus. Karetnya saya ukur dulu sesuai dengan panjang giginya. Terus saya coba masukkan ke dalam giginya untuk memastikan panjangnya pas sampai ke ujung akar gigi. Giginya lalu saya berikan semen bioseramik. Dan karetnya saya masukkan. Kelebihan karet lalu saya potong. Dan karet dalamnya saya tekan agar menjadi padat. Giginya lalu saya bersihkan. Terus saya harus potong karetnya 3 mili di bawah gusi, agar karetnya tidak tembus terlihat, dan juga saya bisa masukkan bahan tambal lebih dalam untuk menjadi tiang penyangga tambalannya. Sekarang giginya siap kita tambal. Permukaan giginya saya kasarkan sedikit dengan bor, agar menjadi bersih dan dapat menempel erat dengan tambalan. Giginya juga saya sandblast. Sandblasting ini adalah extra step untuk membuat gigi jadi sedikit lebih kasar dan juga lebih bersih, agar saya bisa lebih pede, tambalannya dapat menempel dengan kuat di gigi. Saya akan buatkan landasan tipis untuk penempatan bahan tambalannya. Landasan ini akan membuat transisi antara tambalan ke gigi menjadi mulus, sehingga tambalan terlihat menyatu dengan gigi. Saya akan mulai berikan asam fosfat untuk membuka pori-pori gigi. Pori-pori gigi yang terbuka akan dapat menempel dengan lem gigi. Karet-karet sekitar sini ternyata mengganggu, jadi saya buka sedikit karetnya, biar giginya tidak tertutup oleh karet. Giginya lalu saya bilas dan juga keringkan sebelum saya berikan lem gigi.
Tantangannya di sini, kita nggak boleh keringin terlalu ekstrim, karena justru gigi yang terlalu kering nggak akan mau menempel dengan lem. Jadi di sini saya pakai kombinasi sedotan angin dan juga kapas tipis untuk ngeringin giginya. Lalu saya akan mulai aplikasikan lem gigi. Lemnya saya bagi menjadi dua, karena dentin dan enamel membutuhkan lem yang berbeda. Lem pertama ini buat dentin yang warnanya lebih kekuningan. Dentin memiliki kandungan cairan, jadi kita harus pakai lem yang dapat mengikat pada cairan tersebut. Lem yang kedua ini buat enamel. Enamel tidak memiliki kandungan cairan, sehingga kita bisa pilih lem yang kuat banget, karena lem yang kuat biasanya tidak bisa mengikat ke cairan. Lemnya lalu saya keraskan dengan sinar biru. Giginya lalu saya berikan tambalan. Ruangan 3 mili yang tadi kita sisakan dalam akar, sekarang bisa kita masukkan bahan tambalan yang akan menjadi tiang untuk memperkuat giginya. Saya kombinasikan dua macam tambalan yang encer dan juga kental. Teknik ini akan mengurangi resiko tambalan yang nggak rapat. Tahapan ini saya ulangi beberapa kali sampai lubang tertutup sempurna. Dasar giginya sekarang sudah terisi. Sekarang saatnya kita menambal bagian atasnya yang patah. Saya akan pasangkan dulu pembatas, biar tambalannya nggak kena ke gigi tetangga. Di bagian kanan ini, pembatas nggak bisa masuk. Ada sedikit bagian gigi yang tajam di sana. Saya harus haluskan sedikit giginya, agar pembatas ini jadi bisa masuk. Ada sedikit darah yang keluar dari gusi setelah kita haluskan giginya. Cairan selalu buat tambalan jadi gampang lepas. Maka dari itu saya harus berhentiin dulu darahnya, sebelum kita lanjut mulai penambalannya. Giginya lalu saya berikan lem ulang, biar aman. Sekarang pembatas sudah bisa masuk ke antara giginya. Saya akan pakai pembatas transparan ini untuk membentuk gigi belakang yang rusak. Plastik ini berperan sebagai dudukan tambalan yang belum keras. Sekarang saya jadi bisa berikan tambalan, dan saya bentuk menyerupai gigi asli. Saya akan pakai dua warna tambalan di sini. Warna yang sedang saya pakai di sini lebih keputihan dan mirip seperti enamel. Sekarang saya akan ngebuat dinding kiri dan kanannya. Pembatas besi lalu saya pasang di sebelah kiri, terus saya berikan tambalan untuk membuat dinding yang sudah hilang. Saya pasangkan juga pembatas sebelah kanan, terus saya buat dinding sebelah kanannya yang rusak. Sekarang saya akan mulai menambal bagian tengahnya. Saya akan pakai warna yang lebih kuning agar menyerupai dentin. Ketebalan warna dentin dalam ini itu penting banget agar tambalan warnanya natural. Warna dentin yang terlalu tipis akan membuat tambalan jadi terlalu abu-abu. Saya tambahin lagi warna dentin di sini karena saya lihat tebalnya masih kurang. Saya akan bentuk bagian dalam dentinnya menyerupai dentin gigi asli. Di gigi asli, dentin di ujung sini memiliki corak-corak. Di sini saya lagi ngebentuk corak-corak tersebut. Bagian ujung kiri dan kanannya bentuknya lebih tebal. Jadi saya akan pakai teknik ini untuk menebalkan bagian tersebut. Ini layer terakhir yang akan saya tambal. Saya akan pakai warna enamel yang lebih putih dan juga transparan untuk menjadi bagian keluar pada gigi ini. Sekarang saya akan mulai membentuk giginya agar kelihatan lebih natural. Dua garis ini saya tandain. Ini adalah bagian gigi yang paling tebal dan tidak boleh saya sentuh. Kalau enggak, nanti giginya akan terlihat terlalu datar. Lalu dengan bur, saya akan ambil bagian yang terlalu tebal. Dengan polishing strip, saya akan kurangi giginya yang terlalu lebar. Dis merah ini akan membantu ngerapin sudut giginya biar nggak terlalu kotak. Daerah kiri dan kanan gigi ini bentuknya lebih membulat. Sisa khusus ini pas banget untuk membentuk sudut tersebut biar jadi lebih bulat. Sekarang saya akan mulai teksturin gigi ini agar terlihat lebih natural dan tidak terkesan gendut. Saya akan gambar dulu corak yang saya mau. Lalu dengan bur, saya akan buat sedikit tekstur yang sudah saya gambar tadi. Teksturnya menyerupai jurang segitiga yang dangkal. Kalau kalian lihat gigi kalian sendiri, tekstur ini merupakan tekstur alami yang ada pada gigi setiap manusia. Teksturnya akan membuat gigi terlihat lebih natural dan tidak flat. Sekarang saya akan mulai poles giginya agar menjadi halus mengkilap. Gigi ini sekarang sudah selesai. Yuk kita lanjut ke gigi sebelahnya. Saya ngelihat gigi seri yang sebelah kanan ini lebih besar dibanding gigi seri sebelah kirinya. Saya akan coba kecilin sedikit gigi sebelah kanan ini, biar ukuran gigi seri kiri dan kanan jadi sama. Ini penting banget agar pasien jadi cantik saat dia senyum. Saya akan mulai ngebuang semua jaring yang busuk, juga bagian-bagian yang tajam.
Saya akan mulai pakai bur untuk menandai batas peletakan tambalan. Batasannya akan saya buat lebih dalam sedikit, tujuannya agar saat tambalan diletakkan, warnanya terlihat menyatu dengan gigi. Lalu kita akan mulai kasih lem. Dan saya mulai penambalannya dengan membuat dinding belakangnya dulu. Darah yang keluar di sela-sela ini bikin aku deg-degan. Kan darah ini nggak boleh saya masuk ke tambalan. Saya nggak mau ambil resiko, saya tambal dulu karetnya biar darah nggak masuk. Aku harus hati-hati banget sama perawatan untuk mencegah hal ini terjadi. Saya kasih lem baru untuk membersihin tambalan dari darah. Sekarang saya ingin buat ulang dinding sampingnya yang rusak. Setelah selesai, saya akan pakai teknik yang sama kayak gigi sebelahnya untuk buat ketebalan pada bagian samping ini. Dan saya akan bentuk agar menyerupai bagian terluar gigi. Saya akan mulai ngebuang tambalan yang kelebihan dengan bentuk final gigi ini. Saya akan poles gigi ini sampai dia mengkilap, agar dia cantik dan gampang nempel makanan. Ini gigi terakhir yang akan kita tambal hari ini. Prosesnya sama, cuma bedanya gigi ini mepet banget ke gigi sebelahnya. Jadi saya pakai pelindung selama saya bersihin gigi ini. Saya tetap tambal dengan hati-hati, karena walaupun tambalannya kecil, saya ingin tambalannya awet bertahan lama selama mungkin. Ini hasil penambalannya. Gigi aslinya masih terlalu kering dan kelihatan terlalu putih, sehingga warnanya terlihat berbeda dengan tambalannya. Kita tungguin yuk beberapa jam, dan hasilnya pasti jadi cakep. Ini hasil tambalannya setelah pasien datang seminggu kemudian. Warna tambalannya sekarang sudah sama dengan warna gigi pasien, dan pasien puas banget sama hasilnya. Dia bilang sekarang kepercayaan dirinya kembali, dan dia merasa lebih cantik setelah ditambal. Thank you for watching ya. See you in the next video.